Halo Zul, hai Mistik. Selamat siang, malam, pagi, sore, dimanapun. Malam ini saya tidak sendiri, saya ada yang menemani. Dan seperti biasa kalau kita belajar spiritualitas, yang paling mengena itu ketika kita mendengar pengalaman orang. Karena di situ kita tidak hanya belajar tentang caranya saja, tapi berikut juga apa yang di belakang itu. Makanya ketika kita berbagi, banyak orang pada akhirnya pun ketika mereka sudah keluar masalah, sudah menjadi orang yang sukses lah, semua akhirnya kembali sebuah proses kilas balik bagaimana dulu dia jatuh dalam masalah sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari proses pergumulan dirinya. Jadi malam ini kita ditemani Pak Denny. Denny Sarjono untuk lengkapnya. Oke, selamat malam Pak Denny. Selamat malam, Mas Tri. Ya, jadi senang sekali kita ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Ya, Jadi banyak hal yang mungkin kemarin kita sempat berbagi juga satu sama lain. Nah, ini momen yang tepat kita bisa mungkin membagikan ke mungkin rekan-rekan lain yang melihat podcast ini yang mungkin sekarang juga sudah terpuruk dalam kondisi yang dulu Pak Denny pernah juga alami dan bisa mengambil mungkin tips ya dari apa yang kita obrolkan jadi mungkin bisa membantu mereka berproses secara spiritualitasnya. ya, ya, Oke Pak Mas. Denny, mungkin Pak Denny bisa ceritakan kondisi awal dulu. Pak Denny sempat bercerita ke saya proses awakening ya, Dark Night of the Soul, malam-malam gelap jiwa tanpa kejelasan. Nah, posisi paling buruk waktu itu ketika Pak Denny mulai bertanya itu bisa dijelaskan ke rekan-rekan yang melihat. Seperti apa Pak Denny waktu itu? Ya, ya, mungkin saya coba ingat-ingat dulu ya, Mas. Oke. Memulainya dari mana? Tapi saya kira begini, Mas. Sekitar tahun 2016, 2017, itu di situ titik kulminasi semua apa yang saya lakukan selama ini, sejak saya Oke. lulus kuliah, membentuk Mm-mm. dan bisa dikatakan perusahaan saya pada waktu itu kontraktor ya Mm-mm. cukup bukan Mm-mm. ya kelas di kota saya itu ya lumayan lah gitu ya. Karena Oke. saya punya anak buah juga 40 orang, jadi saya kira cukup lah Ya. gitu. Nah, Ya. itu dalam perjalanan seperti itu banyak saya dikhianati oleh kawan sendiri, Oke. korupsi di perusahaan saya, terus Mm-mm. kemudian banyak saya nggak dibayar oleh klien dan sebagainya. Yang intinya Oke. saya sendiri bingung kenapa semua yang sudah terkendali di atas kertas itu Iya. tidak terkendali di realitanya gitu Mas. Oke. Baik. Sebentar Pak, saya bisa minta informasi. Ini bidang yang Bapak bisnis ini sudah lama dijalani seperti apa itu sampai akhirnya posisi seperti itu. Berapa tahun Pak? Mungkin bisa beri gambaran. Saya lulus di kuliah itu tahun tahun 9 tahun 99 saya lulus kuliah. Oke, ya. Sorry, sorry, maaf, maaf, maaf. Saya lulus kuliah itu tahun 89, Mas. Oh, 89. Ya. Lebih lama lagi. Terus Pak, nah, sampai ke Kemudian bisnis ini. Mm-mm. tahun 90-an saya menikah dan saya bekerja di Jakarta. Oke. Selama hampir 4 sampai 5 tahun, kita Mm-mm. tahun 94, saya kembali Mm-mm. ke kota saya di Bandung. Mm-mm. Lalu dari sana eh, tahun 97 Mm-mm. 8 moneter, saya Mm-mm. menganggur. Di situ Oke. saya keluar dari perusahaan karena perusahaan juga kolaps. Dan di Oke, ya. situ tahun 90 sampai tahun 99 saya nganggur total. Oke. Nganggur total dan Mm-mm. kemudian saya posisi pada waktu itu juga berpikir saya harus mau ngelamar kemana gitu. Ya. Nah, tapi disitulah mulai ada cerita itu berawal, Mas. Mulai dari situ Ya, karena ya. saya Oke. tiba-tiba mendapatkan kesempatan dari satu keluarga istri. Heeh. Proyeknya mangkrak, kebetulan juga kan kontraktor teknik
membangun gedung, proyeknya mangkrak, saya ditelepon Hmm. tengah malam, saya diminta untuk mengaku sebagai direktur. Dan saya ikut rapat yang saya Iya, nggak tahu masalahnya apa. Saya iya, dimarahin oleh konsultan dan sebagainya. Saya baru iya. tahu bahwa ada gedung 5 lantai yang mangkrak. Saya Oke. dimarahin di situ. Tapi pada saat itu saya Heeh. menjadi direktur, Mas. Oke. Nah, itu ada Mm-mm. fase lagi. Gitu. Dari sanalah saya memulai membangun saya punya perusahaan. Awal dari Oke. kemudian Terus, di tahun 90 sorry, sampai dengan tahun 2000 saya saya seingat saya mulai chaosnya itu mulai 2011. Nah, itu mulai chaos 11. Oke. sampai selama 5 tahun habis total. Dua Habis ribu ya, 15 16 ya. di situ saya habis total, kendaraan saya habis, kantor saya habis, rumah Mm-mm. tangga saya juga pisah, terus Oke. kemudian hutang saya di miliar, dan saya nggak punya pekerjaan sama sekali. Iya, 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 iya. Saya tinggal sendiri, betul sendiri. Nah, terus saya, ini karena mungkin apa ya, sejak kecil itu saya dibimbing sama bapak itu ada hal-hal Mm. yang spiritual gitu. Mm-mm. Jadi seperti bapak waktu saya itu dibawa bapak untuk ziarah ke makam leluhur dan sebagainya. Oke. Nah, itu yang membuat saya bertemu dengan channelnya Mas Tri. Karena saya sudah tidak tahu lagi Heeh, seperti apa ya namanya realita bisnis heeh. dunia Mm-mm. sekolah Oke. dan sebagainya, tidak bisa menjawab semua itu apa yang saya jadi saya larinya ke dunia lain. Nah, ya, dunia lainnya itu ada Iya, channelnya iya. Mas Tri itu yang pertama kali. Seingat saya waktu itu Mas Tri baru ada seri ke 30 atau berapa itu. Iya, masih awal juga itu, Pak. Berarti Bapak boleh sedikit beri gambaran setelah jatuh tadi sih istilahnya sudah tidak lagi ada apa-apa, tidak punya apa-apa ya. Terus waktu itu Bapak mulai merangkaknya secara proses spiritual itu apa yang Bapak lakukan sampai Nah, akhirnya kok bisa juga nyangkut ke teman saya. Sebetulnya apa ya? Mungkin bisa diberikan gambaran buat rekan-rekan ya karena kan mungkin ada yang sama mengalami terus Bapak mungkin juga dalam kondisi yang bisa mengingat terus Bapak seperti apa biar teman-teman juga mungkin bisa ikut istilahnya dapat jawaban. Gimana Pak? Awal-awal jadi mulai jatuh. iya pada saat itu eh, saya saya ada semacam begini Mas. Kalau disebut putus asa waktu itu saya kok nggak merasa putus asa ya. Mm-mm, mm-mm, Tapi saya melihat bahwa istilahnya saya tuh ngomong begini loh dalam ngomong cerita. mm-mm, Kalau ada orang mm-mm, hidup seperti saya dan yang saya alami, semua nggak mm-mm. punya. Kira-kira saya mati apa enggak ya? Pertanyaan saya itu. Kira-kira saya Iya, mati apa enggak iya. ya? Terus kemudian Terus, kira-kira kan semua peristiwanya nanti akan menyerang ke saya, misalnya ada tagihan lah, terus ada maki-maki orang dan sebagainya. mm, Saya pengen mm-mm, tahu, saya tunggu Mas. mm-mm, Semua apa yang akan menjadi konsekuensi daripada peristiwa itu, saya tunggu Mas. mm-mm, mm. Terus kemudian saya pengen tahu ini kira-kira saya ini jadi apa ya. Oke. Terus saya itu dalam pikiran saya itu saya hanya justru bertanya, Heeh. dalam kondisi seperti itu apa yang peristiwa yang akan menimpa saya? Itu saya tunggu Mas. Nah, itu Oke, oke. rupanya seingat saya itu yang menjadi semacam apa ya, semacam keasikan dalam pola pikir saya waktu itu. Saya Oke. tungguin Mas, tungguin. Oke, oke. Sebentar, Pak. Saya mah tertarik di sini poinnya. Biasanya kan kalau orang sudah jatuh, dia kan pasti depresi kan, Pak. Ya Ya, kan? Malah sudah nggak mau mikir dalam hati, takut, takut nanti ya. yang dihadapi. Nah, ini agak anomali di sini ketika Pak Denny apa malah justru apa yang akan saya hadapi. Nah, sebetulnya apa kondisinya waktu itu langsung Bapak langsung misalnya dalam pikiran dan batin Bapak seperti itu atau juga ada prosesnya? Prosesnya tuh karena kejatuhan saya itu kan memang bertahap ya. Oh, oke, oke. Kehilangan dulu apa Iya. bisnis, terus mulai apa korupsi,
Iya, Dan iya. saya nggak dibayar, itu kan terus, dan itu nggak pernah ada jalan keluarnya. Jadi Tapi saya tuh sebentar, maaf. Sempat waktu itu awal-awal juga sudah sempat bertanya-tanya. Ini apa lagi? Sudah istilahnya punya secara feeling itu kelihatannya kondisi makin memburuk gitu. Sempat sudah ada pertanyaan atau di tahun terakhir baru sadar. Seperti apa, Pak? kadang-kadang ada sekelebat, Pak. Misalnya gini, Hmm, misalnya sekarang saya ini sudah ada deal untuk dapat pekerjaan, hmm, gitu. Saya sudah membuat apa namanya appointment hmm, hmm. untuk bertemu besok dan menandatangan kontrak gitu. Oke, Ya, besoknya dia batalkan. Saya bingung. oke, Padahal nggak ada oke, masalah apa-apa gitu. oke, Dan itu oke, bukan satu kali, Mas. Bukan satu oke. kali. Saya Iya, dapat iya. project lah gitu dari pemerintah. Heeh. Terus pas waktunya untuk Hmm, dapat kerjanya, itu malamnya saya ditelepon. Saya heeh. disuruh mundur dengan Oke, hanya diganti uang capek saja gitu. Proyek misalnya oke. 1,3 miliar gitu, saya hanya Heeh. dikasih uang 10 juta disuruh mundur. Padahal Iya, besoknya itu saya harus tanda tangan kontrak. iya, Dan itu iya. berkali-kali. Saya kan mulai bingung Oke, nih, iya, iya, ada sesuatu yang saya nggak bisa menyentuh sama sekali. Ada kekuatan di luar yang saya nggak bisa nyentuh sama sekali. Gitu. iya, iya, Nah, itu iya. membuat saya tuh ada semacam di dalam residual alam bawah sadar itu ada justru ada pertanyaan. Hmm, Ini saya nggak pernah ngerti dunia kayak begini gitu. Kok bisa ini oke. gagal dan berturut-turut dan nggak bisa bisa dihindari. Maaf, Nah, itu, eh, Pak Denny lanjutkan lagi, biar lebih ini nanti. Ya, hmm. heeh. Nah, jadi pertanyaan tadi Mas, Hmm, memang itu mulai sedikit-sedikit Mas pertanyaan itu. Jadi ketika saya habis betul, heeh. saya tuh jadi seperti ada semacam satu yang ternyata saya catat, keberanian bahwa Oh, saya itu hanya mau dicabut nyawa besok, hmm, tahan gitu. Nah, di situ heeh. saya jadi mikir, saya, saya kemana ya? Ada alam mana ya? Terus kemudian saya ngalami apa ya? Paling tidak saya nggak dituduh berutang. Itu saya mikirnya bersama debt collector kan gitu. Masuk Oke, ke Pak. dunia, saya akan Iya, dicabut nyawa, itu pasti heeh. dunia baru lagi. Nah, berarti Iya, petualangan baru. Saya cuma mikirnya sesimpel itu. iya, Mungkin itu iya, cara saya untuk menghibur diri, Mas. iya. Gitu. Tapi Gini itu, Pak, mungkin pas hmm, itu kan berarti jatuh masalah, mulai masalah datang beruntun itu kan. Nah, tadi yang Pak Denny ceritakan kan masalah lebih ke bisnis ya. hmm, Untuk yang masalah lain Pak, mungkin yang barengan juga waktu itu datang, mungkin Pak Denny ingat, karena kan biasanya orang kalau mengalami proses kejatuhan itu kan berbarengan Pak. Nah, Pak Denny betul. apa juga mengalami? Mungkin apa yang Pak Denny bisa Ya, ingat? di masa ketika bisnis saya mulai hancur itu, rumah tangga saya juga sudah mulai retak, Mas. Karena nggak Oke, kuat menghadapi kondisi di kantor saya. Itu kan sampai efeknya ke rumah, iya, efeknya iya. ke rumah. Terus apa namanya dari situ ya efeknya terus akhirnya kepada keluarga, Mm-mm. dan keluarga ini nggak ada yang bela saya, semuanya nyalahkan saya gitu. Ini gimana sih kok bisa sampai kayak gitu gitu kan? Jadi Oke, akhirnya sendiri nih, waduh gimana ya? Udah sendiri. ya. Pada waktu itu Satu kita keluarga, misalnya ada yang tetap percaya ke Pak Denny atau benar-benar Pak Denny sendiri. ada satu yang adik saya yang laki-laki Oke, itu yang masih ya, curious gitu, tanya kok bisa sampai kayak gitu apa sih, oke, iya, iya, pun tidak iya. menawarkan sesuatu gitu, enggak, cuman Heeh. pertanyaan itu masih masih sopan santun Mas, yang lain. Iya, 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 iya. Heeh. Oke, Cuman Pak. satu Jadi itu aja. Oh, dan oke, satu Pak. lagi ibu saya, Ada. ibu saya. Oke. Nah, dua itu aja. Dan ibu Ibu saya. sakit seperti apa? Atau Ibu baru meninggal tahun lalu dengan Mm-mm. tahun lalu umurnya beliau tahun 91 tahun. Jadi pada waktu itu ketika saya habis semua, saya tinggalkan rumah, pulang Mm-mm. ke rumah ibu. Ibu saya itu Mm-mm. tinggal sendiri dengan pembantu. Jadi saya waktu itu tinggal hanya bertiga, ibu, Oke. saya dan pembantu. Gitu. Mm-mm. Jadi waktu itu saya hanya mengambil satu kegiatan, satu
aja sudah, nggak mikir apa-apa, tidak Mm-mm. memikir untuk tidak memikir untuk eh, me- merevitalisasi enggak, Mm-mm. untuk memperbaiki enggak. Saya nggak tahu caranya gimana. Saya nggak tahu. Jadi saya hanya mikir, nemenin ibu. Cuman gitu aja. Oke. Ya, Hanya ya, seperti ya. itu aja. Nah, Oke. jadi Mm. kalau saya pikir lagi mas, pada saat itu kegiatan saya itu hanya ngeliat ibu saya karena memang tua gitu, hanya Mm-mm. lihat, nemenin, kalau ngajak ngobrol yang ngobrol, kalau enggak ya sudah. Dan Oke. pada saat itu saya itu menurunkan target kebahagiaan saya. Jadi Oke. saya itu bicara sama diri saya sendiri bahwa kalau Nah, saya punya dan saya punya kopi, nah, sudah lengkaplah hidup saya hari ini. Udah nah, cuman itu aja target. Punya, oh, punya kopi. Udah Oke. begitu aja. Jadi setiap kali Ya, saya punya rokok dan kopi, saya merasanya damai. Damai. ini ritual yang menarik. Eh, Ya, iya, Pak. saya Terus bikin lanjut target. mungkin prosesnya tadi, Pak. Dari mulai tadi malah bertanya ya, bertanya apa yang terjadi. Jadi itu masih bersama Ibu ya kondisinya Masih ya. ketika. Oke, Ya. mungkin lebih detail prosesnya seperti apa, Pak? Nah, jadi setelah di posisi itu, saya hanya menunggu. Hmm. Jadi diri saya itu hanya menunggu. Ini kira-kira malaikat Israel akan cabut nyawa saya kapan ya? Oh, tahu. Setiap hari saya Oke. cuma nengok-nengok ada nggak ini malaikat. Tapi saya Ya, nggak takut, Mas. Karena saya oke. pikir, kalaupun saya mati, saya akan ada petualangan baru di dunia lain yang saya nggak ngurusin dunia ini gitu. Jadi saya tuh nggak ada frustasinya. Nah, terus Ya, yang ya, ya. kedua, saya pengen tahu, pengen mendapatkan pengalaman baru. Karena saya Hmm. melihat banyak orang di sekitar saya yang mengalami seperti saya. Dia nggak Hmm. punya jalan keluar, dia Hmm. nggak ngerti harus kemana, orang-orang menjauhi gitu. Saya Hmm. pengen merasakan kalau seperti itu tuh apa hidup gitu ya. Pertanyaan saya Ya, begitu. Sehingga oke. saya lihat bahwa oke, kalau gitu kebahagiaan saya tidak ditaruh di harta yang selama ini yang saya punya, tapi cukup di rokok sama kopi. Udah, punya Oke. itu saya bahagia. Ada Oke. kejadian yang lucu, Mas. Seperti apa, Jadi Pak? satu Ah, saat rokok saya habis. oke. Rokok saya habis. Jadi kadang saya punya uang kan sedikit, Mas. Jadi kadang beli Oke. rokok juga hanya ngeteng atau Ngeteng. setengah gitu kan. Ya. Enggak, duit saya habis untuk beli rokok. Dan rokok Hmm. saya habis. Jadi hanya kopi. Oke. Terus saya batin, Mas. Allah Heeh. ya Robi gitu. Masa Ah. ya Rob, ya, engkau tidak memberikan aku karunia cuma rokok aja loh. Enggak, bukan Ah. utang, enggak. Utang wis banyak. Eh. Ya nanti rokok lah. Tapi rokok loh, kok nggak ada gitu. Sembari Terus, Pak. saya batin gitu tuh sampai saya ketawa gitu. Hmm. Ya wis lah, saya hari ini nggak usah ngerokok lah gitu. Hmm. Karena saya nggak ada pekerjaan. Terus saya tuh leleh-leleh gitu. Hmm. Kalau ada tamu datang, misalnya, Hmm. oh ada kawan gitu. Hmm. Itu mas, dia bawa rokok, mereknya merek saya. Dikasih, ini kan ini ada rokok, loh saya dapat lagi rokok. Itu buat saya peristiwa aneh mas. Jadi Berarti saya sudah pikir, terpikirkan ya waktu itu kok doanya terjawab itu sudah berpikir iya, ya Pak. Kok aneh udah itu ya. terpikir. Tapi saya Terus, aneh loh, hmm. kok saya dapat nggak Hmm. beli ya? Dan Hmm. saya tuh nggak pernah dikasih rokok sama orang itu nggak pernah. Jadi ini kok Oke. datangnya rokok. Buat saya ini momen aneh. Buat saya. Hmm. Hmm. Yang saya pikir, iya. Oh, saya cuma ngebatin, tapi saya nggak merasakan bahwa itu penderitaan. Ya wis Hmm. lah, saya pasrah aja. Ya Hmm. rokok ya, nah, gitu. Hmm. Ini rokok datang. Nah, gitu. Nah, Oke. hal-hal kayak begitu itulah yang jadi pemicu saya. Hmm. Kemudian saya mengamati apa yang menjadi isi daripada tanya Mas Tri. Hmm. Disitulah saya coba untuk menggali sendiri meskipun saya itu kan Hmm. nggak ada gurunya Mas. Nah, Iya. karena Mas Tri selalu bicara hal itu bahwa Mas Tri itu belajar otodidak itu yang Hmm. membuat tertarik. Jadi Oke. kalau semua masalah Betul. gitu kan. Nah, saya Betul. ngikutin aja itu apa yang Hmm.
yang jadi tuntunan dari setiap channelnya Mas, ya sesimpel itu, begitu Pak. Oke. Terus Pak, mungkin detailnya biar penonton atau yang pendengar bisa tahu Bapak melakukan apa. Tadi kan kalau istilahnya ritualnya cuma rokok sama kopi ya Pak. Iya, Dan kalau kita pelajari di situ itu kebahagiaan dan kebahagiaan yang sederhana membuat kita rileks dan di situ ya, akhirnya ajaibnya hanya punya keinginan rokok ya dipenuhi gitu kan. Nah, iya, mungkin ada betul. hal lain Pak dalam proses itu yang Bapak merasa kelihatannya seperti disentuh ya, seperti diketuk gitu. Seperti apa Pak? Mungkin bisa cerita pengalamannya. Nah, pada saat itu setiap malam Mm-mm. itu saya duduk sendiri dan lampu saya matikan hampir Oke. setiap malam. Saya duduk, kadang silo, kadang di Mm-mm. Mm-mm. kursinya yang paling nyaman buat saya, dan saya hanya diem. Saya Mm-mm. cuma bertanya ini, saya Mm-mm. dalam hati itu hanya berbicara gini, kalau saya hidup ini memang harus mengalami Mm-mm. ini apa artinya? Jadi Mm-mm. semua penuh dengan pertanyaan, ini apa artinya? Mm-mm. Kalau misalnya sekarang dalam kondisi seperti ini memang ada artinya, Mm-mm. saya itu seperti berdoa gitu. Berdoa, Mm-mm. tunjukkan saya ini harus apa. Oke. Pertanyaan itu sesimpel itu. Mm-mm. Setelah itu, karena saya nggak tahu, saya Mm-mm. doanya begini, ya engkau lah yang maha tahu, engkau lah Mm-mm. yang memberikan petunjuk gitu. Maka aku akan menunggu petunjuk. Setelah itu saya nggak berdoa lagi. Saya Iya. nggak pernah berdoa sama sekali. Saya hanya Ah, poin itu karena si rokok tadi, Mas. iya. Gara-gara si rokok. Jadi Oke. saya pikir percuma kalau saya minta banyak, saya nggak cukup itu aja. Memberi petunjuk, sudah gitu. Saya harus apa? Oke. Setelah itu saya jalani setiap hari Mm-mm. adanya yang di depan mata. Iya. Nah, satu malam, Mm-mm. ini yang mungkin kalau Mas bilang itu channeling ya. Dan itu Oke. saya alami tanpa saya belajar dan tanpa saya ingin tahu sebetulnya. Ada Oke. semacam suara Mm-mm. di dalam kepala saya. Mm-mm. Yang anehnya begini, saya orang Jawa, ibu Mm-mm. saya dari Jawa. Tapi saya karena lahir di Bandung, Mm-mm. Jawa saya ini hilang, Mas. Oke. Jadi kalau saya bicara, itu Ya. dalam pikiran saya itu bahasa Indonesia. Ya. Atau kadang-kadang bahasa Sunda, karena Ya. hariannya. Tapi bahasa Ah, Jawa itu nggak ada di dalam pikiran saya. Lah ya. si suara itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Si suara itu bahasa Jawa dan Ah, memberi nasihat. oke. Itu memberi nasihat gitu bahwa ya memberi nasihat yang baik lah. Ah, Sabar gitu. Itu ah. bahasa Jawa. Itu yang membuat saya itu rada aneh loh. Ini Mm. saya itu kan nggak ngerti bahasa Jawa, tapi saya nggak bicara bahasa Jawa. Dan Mm. itu terjadi bukan satu malam, Oke. beberapa malam gitu. Mm. Mm. Dan suaranya bukan satu, Mas. Saya Oke. ngalami ada dua suaranya yang berbeda, intonasi berbeda, Ah, ah. pemilihan kata-katanya. Di situ saya mulai heran, iki sopo, ngomong Oke. iki sopo gitu. Ah. Itu Pak, gitu. Dan sampai satu saat Mm. mulai lagi eh, eh, apa namanya pencerahan sedikit. Mm. Ada kawan saya yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, tapi tidak separah. Mm. Dia mengalami awakening yang mungkin karena dia itu punya apa ya, mungkin punya terah ya, punya Mm. terah dengan yang sifatnya spiritual. Ya. Ini sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu saya, gitu. Oke. Suatu saat datang saya tuh heran loh, ini ada angin apa ini kok tiba-tiba muncul? Ya saya kan kangen-kangenan di situ, Oke. ya kabari dan sebagainya gitu. Mungkin Ternyata bisa dia, beri gambaran, Pak, berapa tahun emang nggak ketemu teman ini? wah, saya terakhir ketemu tahun berapa ya? 2011. Oke. 2000. Teman apa, Pak, ini? Jadi gini Pak, jadi gini Mas, Hmm. dia itu sebetulnya adalah anak daripada salah satu direksi. Oke. Waktu saya bekerja di satu perusahaan waktu ketika saya baru lulus, awal-awal lulus gitu. Oh ya sudah lama sekali Ya, ya. udah lama sekali dan kemudian apa namanya sama-sama senang bela diri.
Hmm, Jadi dulu hmm, sempat dia itu salah satu, saya karena senior dia junior lah gitulah hmm, kira-kira. hmm, Jadi lama sekali. Kita hmm, pernah ngaji bareng gitu aja. hmm, 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 Ini datang. Oh, saya heran. Ternyata dia hmm, juga mengalami Dark Night of the Soul itu hmm. dan mengalami pencerahan yang jauh lebih ekstrim daripada saya, Mas. Oke. Gitu. Dia cerita, dia cerita, cerita ke saya bahwa dia nyebut saya Kang gitu ya. Kang, Hmm, ingat nggak dulu waktu Kang dulu waktu kita belajar sama hmm, di terus kemudian ketika kita mempraktikkan terus Kang kadang-kadang seperti ya suara yang nunjukin apa harus hmm, berkata hmm, gitu. hmm, hmm, Kita belajar yang dulu mah di perguruan itu karomah dan sebagainya. hmm, Akan sadar nggak bahwa sebenarnya sekarang ada leluhur yang udah mengiakan hmm, hmm. seperti kan kemarin saya ngalamin itu sih yang Jawa tadi kan. Ini kok ada Ya, orang datang udah lama terus ngomongnya sama gitu. iya. Nah dari situ saya mengolah channeling yang Mas cerita dalam Oke. Yo gitu. Nah Hmm, di situ ternyata nyambung Mas. Sampai saya oke. bisa kenal dengan namanya dan sebagainya gitu. Nah di situ saya Oke. terbimbing meskipun ya istilahnya hanya menasehatin aja. Hmm. Nah itu kira-kira posisinya awalnya itu seperti itu Mas saya. Gitu. Ada yang sangat kuat berkesan waktu itu. Kan biasanya orang kalau merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pikirannya itu kadang kebanyakan orang takut loh Pak. Wah ini apa ini? Jangan-jangan saya sudah gila atau ini apa? Ada yang penunggunya atau tapi Pak Denny waktu itu enggak. Saya saya nggak merasa takut karena saya Mm-mm. juga heran Mas itu eh, jadi agak beda ya kalau misalnya kita lewat satu tempat yang angker gitu Mm-mm. kan badan itu merinding gitu. Kalau Ya, ini ya. enggak, kalau ini enggak itu saya juga heran. Kalau ini Mm-mm. enggak, di sini enggak. Kadang-kadang malah Mas di rumah itu Ah, ada wangi melati gitu, ada mm-mm. wangi ser gitu. Nah, Mm-mm. apa namanya? Itu enggak menakutkan. Jadi agak Oke. beda. Saya kadang-kadang mencoba membedakan kalau misalnya saya ke kuburan gitu ya, Ah, ah. Iya. kuburan yang eh, ke makam leluhur atau apa itu Ah, tempat-tempat terus eret gitu ya. mm-mm. Kalau ini enggak gitu. Jadi saya Oke. enggak merasa takut di situ. Iya, Itu iya. cuma bentuk seperti suara sendiri, suara pikiran atau yang berjalan di kepala gitu ya, Pak? Ah, enggak ada melihat apa sempat mimpi gitu. Ada, Pak? Kalau mimpi saya nggak terlalu notice ya Mas ya. Oke. Saya nggak terlalu notice. Tapi saya pernah apa namanya? eh, mungkin dalam keadaan sadar seperti ini. Jadi Hmm. saya itu mencoba untuk membuktikan. Ah, ah. Eh, saya coba manggil Mas. Saya Oke. coba paling tadi. Ah, Saya nanya, ah. jenengan itu memang ada apa enggak gitu? Karena mata saya nggak bisa lihat. Oke. Kemudian saya diarahkan untuk tutup mata. Hmm. Terus kalau kalau teorinya Mas itu masuk di Nah, apalah gitu ya, masuk ah, di. ah. Nah di situ ternyata saya kelihatan Mas. Ketika Oke. saya ini, saya kelihatan. Oh Hmm. bentuknya begini. Dan Hmm. itu Hmm. bukan bentuk yang menakutkan, justru menenteramkan. Hmm. Hmm. Daripada itu menenteramkan. Gitu. Oh Ya. seperti ini. Nggak percaya Mas. Ini halu saya. Terus istri beliaunya tuh nanya, terus mau apa sih Mas gitu kan. Oke. Nih ambillah tasbih Mas. Hmm. Kayak gitu. Ah, ah. Itu maksudnya apa gitu. Ya. Kalau memang saya manggilnya mbah-mbah, kalau memang jenengan itu ada, Hmm. tolong gerakan eh, ini digerakkan gitu. Ah, ah. Ah, Mau kemana? Gitu. Kanan kiri ah. saya bilang. Ya udah. Ah, ah. Bergerak mas kanan kiri. Iya. Gimana mas percaya apa enggak?
Ah, belum. Sekarang depan belakang. Ke depan belakang. Kalau dulu saya kecil masih ingat waktu SD itu saya kan takut mainan jailangkung ya. Tapi Iya, ini saya enggak loh. Itu buat saya jadi mungkin oh ya bener ada ya. iya, iya, iya. Nah, terus kemudian beliaunya mengenalkan gitu, Mm, satu dari mm, terhadap bapak, satu dari rasanya ibu. Tapi mm, itu tidak terus kemudian menjadikan saya apa ya mm. enggak gitu. Saya lebih asik untuk mengelola apa yang ada dalam pikiran saya sama yang Ya. kok sih rokok bisa datang itu gimana? Bukan yang channel ini. Sebentar, Pak, saya ingin memvalidasi. Berarti Bapak lebih mulai penasaran kemudian memperdalam tadi momentumnya gara-gara teman datang tadi ya, kemudian cerita, Iya, kemudian itu baru muncul yang tadi Bapak ceritakan melihat. iya, Oke, ya. Terus Pak. betul. Pas itu yang membuat jadi itu yang membuat saya jadi rajin mencoba mempraktekkan dari Mm, channel-channelnya Mas Tri gitu. Di mm. situ saya terus kemudian ya suka yang lain juga. Terus saya coba Oke, mengambil benang merahnya gitu. iya. Cuman saya yang tertariknya hanya karena otodidaknya Mas Tri itu. Jadi Mm. otodidak sama lah saya ada guru gitu. Saya Iya, coba iya, olah yang ada gitu. iya. Oke. Jadi, eh, jadi Terus menurut saya sebetulnya dari situ sampai akhirnya Bapak mungkin kan orang itu kan ada kalau bisa dikatakan grafik ya. Kalau untuk dibuat gambaran ya Pak, dari Bapak mulai tadi jatuh, kemudian seperti menurunkan kebahagiaan, mulai berproses di situ, kemudian ketemu teman. Nah, mulai grafiknya merangkak naik lagi itu apakah ada momentumnya atau seperti apa prosesnya Pak? Ini Mas, jadi saya mulai asik ketika Mm-mm. saya mencoba meditasi meskipun saya nggak Mm-mm. rajin. Oke. Cuman saya ngalami begini Heeh. Mas, jadi mungkin disebutnya apa, cleansing atau apalah ya. Heeh. Jadi saya pernah melakukan dalam 2 minggu berturut-turut saya meditasi. Itu Mm-mm. saya hanya eh, membaca doa istighfar, Mm-mm. ampun. Mm-mm. Dan saya nggak membaca doa apapun dan saya nggak minta apapun. Dua Dua minggu ya Pak? minggu, 2 minggu berturut-turut 14 hari setiap malam saya matikan lampu, saya cuma istighfar. Mm-mm. Dan di situ saya ngalami semacam trans gitu ya. Saya Mm-mm. jadi ingat seketika saya kecil TK sampai ke hari ini, semua Mm-mm. peristiwa yang tadinya saya nggak pernah ingat, itu ingat. Gimana saya mukul adik saya, gimana saya jahil sama temen, itu Oke. yang nggak pernah saya ingat. Terus saya kecewa sama orang tua karena Mm-mm. nggak dibeliin sepeda. Kayak Mm-mm. gitu-gitu tuh saya ingat tuh. Selama 2 minggu di dalam apa namanya layar pikiran saya itu saya melihat film saya masih kecil dan banyak melakukan nakal atau udah gede Mm-mm. dosa saya itu kelihatan semua. Itu saya tuh Ya, seperti lihat film dan berwarna mas. dua jelas ya minggu Pak. itu Heeh. jelas itu saya nggak bingung loh. Saya jadi ingat itu. Heeh. Ini Mm. saya seperti keterusan. Besoknya saya lakukan lagi. Jadi yang Oke. saya lihat dosa semua bukan kebaikan saya. 2 minggu Ya, turut-turut saya lakukan itu tiap malam nggak pakai lampu gelap-gelap. Nah, ya. minggu saya rubah doanya. Saya hanya Heeh. bersyukur. Saya hanya bersyukur itu saya mulai daripada si rokok dan kopi tadi. Heeh. Alhamdulillah, nah, ya 5 batang besok lumayan gitu. Nah itu tuh Ya. saya syukuri. Ya. Dan kemudian saya ingat lagi ke belakang, mulai ada layar lagi mas. Ada Oke. semacam layar mental itu, Heeh. bagian yang pernah saya alami. Mm-mm. Jadi kalau kemarin dosa yang 2 minggu itu setiap malam kelihatan, ketika saya bersyukur semua yang saya nikmati itu beli rumah, Mm-mm. mobil, atau saya pernah ikut olahraga. Kan saya dulu olahraganya itu Mm. motocross gitu ya, ikut balap, Heeh. terus Heeh. juara 3, itu tuh jadi kelihatan tuh. Ya. Nah di situ saya bersyukur tiap Mm. malam itu. Tapi itu cuma 7 hari mas, Mm. sama 7 hari. Mm. Nah
Yang terjadi setelah 2 minggu istighfar, 2 hari bersyukur, lucunya mas, kesananya saya tuh nggak mau apa-apa, nggak pengen, nggak pengen apa-apa, nggak ada yang mau dicapai, nggak ada yang mau dikejar. Saya tuh Iya. sampai duduk diam tuh, saya tuh ngapain ya? Saya mau apa ya sekarang? Saya nggak tahu saya mau apa. Kosong, betul-betul kosong, pikiran saya kosong, tidak ada pencapaian, tidak ada kita, tidak ada rasa apa beban, nggak ada, kayaknya tuh Hmm. enteng. Yang lucunya mas, Hmm. nggak ada pihak-pihak yang nagih, itu nggak ada. Oh ya. Dan saya nggak selesai, belum selesai, tapi hari-hari saya itu dijalani dengan sepi, tapi saya tidak lonely. Hmm. Alone tapi tidak lonely. Dan Hmm. anehnya, orang yang punya hutang nggak ada yang nagih. Lalu saya pun juga nggak punya uang untuk apa tuh, untuk membiayai kehidupan saya juga enggak. Hmm. Saya hanya punya uang tuh betul-betul hanya buat beli kopi sama rokok. Cukup. Nggak ada lebih-lebihnya. Oke, Saya terus oke. mikir, kok bisa gini? Itu aja buat saya heran. Iya. Bisa gini ya? Nggak ada yang nagih. Juga saya nggak punya uang. Mau beli Eh. apa-apa nggak bisa gitu. Jadi hari-hari saya itu, saya setelah Hmm. minggu, saya sendiri heran kok saya tuh nggak ada semangat. Hmm. Ingin apa? Enggak. Tapi Hmm. juga nggak ada kesedihan. Hmm. Merasa kekurangan juga enggak gitu. Hmm. Karena mungkin juga saya sudah menempatkan bahagia saya cuma kopi sama rokok. Jadi saya merasa tercukupi dengan itu. Jadi nggak ada sama sekali, Oke. nggak ada. Nah, itu Iya, saya iya. saya nikmati dari Hmm. setiap saat, setiap momen, setiap hari. Dan saya cuma mengisi hari-hari saya itu untuk mencari informasi-informasi tentang awakening. Hmm. Itu saya bisa seharian hanya untuk itu, bisa saya dari YouTube, Hmm. bisa saya dari buka kitab suci. Hmm. Tapi yang jelas saya tidak melakukan banyak ritual, misalnya Hmm. lama gitu, wiridan, itu enggak. Saya Hmm. betul-betul hanya punya pertanyaan, ada apa dengan yang disebut, terus kemudian awareness, consciousness. Hmm. Saya hanya Hmm. tergerak di situ. Hmm. Nah, itu Hmm. berlangsung terus sampai pada satu titik di mana Hmm. eh, Hmm. ada kawan Hmm. mengajak saya, jadi itu pun juga lama nggak ketemu. Hmm. Dia nanya saya gitu, punya nggak uang? Loh, Hmm. untuk apa aku nanya uang? Aku mau ngajak kita Hmm. bisnis, ekspor yuk. Hmm. Ekspor apa? Saya bilang, ekspor kopi. Oke. Saya kan nggak ngerti itu kopi. Saya nggak punya uang. Kalau bisa 20.000 sih ada ya. Bisa 200 juta ya nggak punya. Oke. 20.000 juga buat rokok satu bungkus. Apa? Ya, Ya. ya gitu, ngobrol ngalor ngidul lah gitu sambil apa, mengingat memori lama kan. Yang lama saya Hmm. waktu SMA. Ya, saya nggak peduli mas. Hmm. Kira-kira sekitar hampir mungkin 2-3 bulan kemudian, Hmm. aku saya juga ada lagi teman yang ngajak gitu. Oh, kopi. Beda, beda lagi. Beda Ngajak, orangnya. beda Beda orang orang. ngajak, ngajak bisnis yang sama atau seperti apa? Eh, apa, komoditasnya tetap kopi. Ah, Tapi ini ngajaknya itu, saya ditawari untuk ngelola karena dia akan beli pabrik. oke, ini sinkronitas ya. Terus Pak. Ini dia beli pabrik, nanti Ah, saya yang ngelola gitu. ya. Saya pikir saya ngelola, saya nggak ngerti kopi gitu kan. Mm-mm. Sambil saya masih masih nggak tahu saya harus berbuat apa. Mm-mm. Ntar kira-kira setahun kemudian ada lagi kawan dari Jakarta Mm-mm. ngajak saya untuk ke daerah Pengalengan ke sana, hanya Mm-mm. karena dia nggak tahu jalan, minta saya tunjuk jalan, saya nggak tahu Mm-mm. maunya apa. Ternyata Mm-mm. dia mau juga mau urusan kopi, Mas. Mm. Nah, pulang dari sana saya mulai mikir, ini kenapa ada 3 kali? Kenapa 3 kali kopi?
Heeh. Nah, dari situ saya mulai tergerak, ini pasti bukan kejadian kebetulan, ini Iya. pasti penting. Nah, dari sana saya mulai fokuskan ke arah soal kopi itu, Mas. Hmm. Saya mulai mencoba mengkonek lagi dengan si tiga yang ngajak saya itu. Cerita trading itu kayak apa? Heeh. Kalau ngelola ke pabrik itu kayak apa gitu. Hmm. Terus yang satu lagi ini yang saya minta diwakili untuk mewakili mereka teman-teman Jakarta ini kayak apa gitu. Hmm. Lalu, lalu angka-angkanya seperti apa? Hmm. Ya intinya saya ngabisin waktu itu sampai hampir 2 tahun hanya untuk Hmm. mempelajari dari A sampai Z urusan penyediaan kok. Sampai Oke. sebetulnya core-nya itu kayak apa saya baru tahu. Ya. Nah itu saya nggak ada beban, saya hanya ingin membuktikan bahwa kenapa ada sinyal 3 kali yang mengarah ke kopi. Dan itu Waktu. karena saya nggak punya pekerjaan, Heeh. nggak punya pekerjaan ya saya akhirnya ya istilahnya ya saya jalani aja, ini minimal ini ada yang bisa saya coret-coret lah di kertas gitu ya, ada hal-hal yang bisa saya baca atau cari-cari apa literaturnya gitu aja buat ngisi ngisi itu aja. Ini menarik, Pak. Pokoknya Jadi waktu itu Bapak belum terpikirkan, wah mungkin ini jalan keluar, malah belum ya. Tadi kalau tidak nggak salah tahu. Bapak hanya ngomong buat kegiatan gitu ya. Iya, Hanya sebatas itu hanya kan. iya karena kan mau memulainya saya juga nggak punya modal, Mas. Iya, nggak punya modal, bidang baru, nggak tahu apa-apa, Iya, jelas nggak masuk akal tadi ya. Kelihatannya malah iya, mungkin kalau ditanya logika kan nggak mungkin gitu kan, Pak. iya, Kan benar-benar dunia baru. Oke, Pak, lanjut iya. lagi, Pak. Jadi, Hmm. jadi saya jalani itu tanpa beban. Tanpa Hmm. beban saya hanya buat ngisi waktu. Oh, oh ya ada kopi saja. Sehari-harinya ya kebahagiaan saya ya kopi sama rokok itu aja. Itu. Dan setiap malam Hmm. eh, apa saya sibukkan dengan mencari literasi-literasi Hmm. tentang awakening, Hmm. dan akhirnya saya juga belajar tentang kejawen karena pengen Hmm. tahu Hmm. kejawen gitu. Terus kemudian tentang hal-hal seperti apa dan sebagainya itu aja gitu. Hmm. Karena saya pikir apa ya kalau bicara soal vibrasi energi itu kan Hmm. frekuensi, ya kan bukan ada yang di luar sana Pak Mas Hmm. ya, yang di dalam Hmm. ya. Hmm. Karena saya orang paten gitu jadi belajar itu aja. Pengen Ya. apa nggak bisa ya gimana nanti gitu. Hmm. Itu Hmm. Mas. Awalnya Oke. seperti itu. Iya, 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 iya. Terus berarti proses ini kan panjang banget ya, Pak. Ada nggak yang Bapak rasakan dari mulai tadi? Ketemu teman, nawari bidang yang sama, Bapak nggak tahu belajar dari situ, terus kemudian ada nggak sinyal-sinyal lagi seperti kelihatannya memang ini harus dijalani atau apa gitu, secara mental, secara batin itu, ada nggak waktu momen itu, Pak? Saya mulai momennya itu begini Mas, ketika saya itu dengan hutang yang sebesar itu. Saya bicara Hmm. eh, quantity ya, Hmm. hutang sebesar itu kalau saya pakai bisnis yang lama, saya harus punya sumber dayanya untuk Hmm. modal sekian, untuk Hmm. perusahaan harus punya PM seperti itu, gitu. Ah, ah. Terus kemudian dengan umur saya Iya, sudah tidak punya lagi network, Mas. oke. Jadi jadi proyeknya itu saya harus punya proyek minimal gitu 1 tahun 150 miliar dan itu nggak Hmm. kepikiran. Iya, Dan modalnya sendiri setahu saya kalau kontraktor minimal harus 30-40% harus iya, pegang gitu. iya, iya, Dan iya, itu dimulai dari mana kan saya nggak ngerti. iya, Itu memang udah saya tinggalkan. Kalau iya, iya, hitungan simpelnya begitu. Nah, iya. ketika bicara kopi ini, Mm-mm. saya sendiri bingung dari mana mulainya atau bagaimana saya nggak tahu prosesnya. Cuman Mm-mm. terus kemudian saya hanya begini Mas, saya karena ini saya udah nggak bisa lihat lagi konsep itu udah nggak bisa saya pakai. Mm-mm. Ketika kopi itu jalan, saya nggak melihat face.
FS-nya lagi enggak. Hmm. Tapi saya hanya ngelihat bahwa oh kalau saya jalanin ini minimal saya ada income-nya seberapa, saya bisa Hmm. kelihatan dari Ya. yang saya catat-catat itu. Kan Hmm. lumayan lah, paling tidak kopi sama rokoknya ada, tapi buat bensinnya ada. Oke. Terus buat buat hal-hal yang lainnya ada juga uangnya. Ya. Minimal naik dari kopi dan rokok tadi itu naik mas gitu. Saya Oke. nggak mau bikin target besar-besar kan, nggak ngerti, Ya. jalanin aja. Nah, Hmm. ketika itu ketika itu saya mau coba untuk fokuskan, Hmm. yang saya heran itu gini mas. Jadi bagaimanapun kan tetap harus ada. Nah, sekali waktu kadang-kadang ada kawan datang diskusi gitu kan, ngobrol ngalor ngidul, teman-teman yang masih berjalan juga sekali juga masih ketemu Hmm. gitu kan. Nah, lalu satu saat ada satu kawan nanya sama Hmm. saya gitu, Hmm. bisnisnya apa nih Kang gitu. Hmm. Wah, saya bilang saya lagi mempelajari kopi gitu. Hmm. Wah, itu modalnya berapa ya? Ya relatif lah, kecil Hmm. bisa, besar bisa. Terus modalnya dari mana? Saya nggak tahu ya, mungkin saya harus ke bank, saya nggak punya uang. Hmm. Oh gini aja, Kang, saya punya kenalan kepala cabang. Hmm. Mau dikenalin apa enggak? Oh boleh, saya bilang gitu. Hmm. Besoknya si kepala cabang itu nelfon saya, Mas. Nelfon saya. Hmm. Ini Pak Denny ya. Oh saya dapat kabar dari eh, temannya Pak Denny ya, ini betul gitu. Saya ini kepala cabang ini, bank plat merah. Oh iya, gimana Pak? Gitu. Boleh saya Ah, ketemu Pak Denny? Boleh, boleh. Apa saya ke kantor apa gimana? Enggak, kalau apa saya ke rumah. oke. Datang ke rumah, Mas. Datang ke rumah, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Hmm. Terus dia minta data. Oke. Data yang dia minta itu coretan saya udah semua dan Oke. sudah diketik. Saya jadi, loh, mintanya seperti apa yang saya catat? Oke. Yang saya kumpulin itu saya akhirnya saya ambil, saya kasihkan hari itu juga. Oke. Ya, dipelajari. Itu makan waktu sekitar 1,5 bulan, Hmm. kreditnya disetujui, Mas. Gitu. Sebentar, Pak, sebentar. Saya penasaran. Yang teman menghubungkan tadi, itu teman apa? Apa teman lama atau teman seperti apa? Jadi teman saya itu, Mas, dia Hmm. itu lebih kepada kegiatannya ustadz. Oh, oke. Kegiatannya ustadz, dan saya itu sering kali diskusi Hmm. sama dia karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Oke. Jadi pada waktu saya ngisi hari-hari saya dengan kopi dan rokok itu, Heeh. salah satu kitab yang saya ingin baca itu Quran. Karena saya nggak ngerti bahasa Arabnya artinya apa. Saya nggak mau hanya Oke. lihat translasinya, karena translasi Oke. itu kadang-kadang salah. Ya, Jadi ya. saya suka undang dia, misalnya Hmm. ada ayat yang saya nggak paham gitu. Saya Hmm. nanya dia kata per kata. Nah, Hmm. saya diskusi itu sama dia tuh itu sebetulnya nggak ada bicara bisnis, nggak ada bicara ekonomi kan. Iya, 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 iya. Rupanya salah satu daripada yang suka hadir di, kan dia kadang-kadang suka pengajian di rumah-rumah orang gitu Iya, kan. iya. Salah satu di rumah tertentu itu ada kepala cabang itu. Dia kenalnya, Oh, iya, iya, iya. dia nggak pernah ikut pengajian di mana tempat dia ngisi nggak. Nah, dia dia saya Oke, sendiri nggak pernah ke rumah dia. Dia yang suka datang ke rumah saya karena perkawanan. oke, oke. Dan dia cerita, Oke. ini ada yang suka Nah, pengajian sama saya, kepala cabang, mau nggak kenal? Ya boleh. oke, Pak. Jadi ini kan apa yang kemudian Bapak pikirkan 1,5 bulan dari tadi momentum dihubungkan, ditelepon, diminta datanya juga sudah tanpa rencana ternyata sudah disusun. Iya, betul. Waktu itu apa yang Bapak pikirkan dengan kejadian itu? Ya jujur sebetulnya saya nggak ada pikiran apa-apa. Ya. Hmm. Hmm. Ada pikiran cuman saya tanya coincidence saja gitu, kebetulan Hmm. loh.
data itu ya saya udah punya nih gitu. hmm, hmm, Kemudian apalagi misalnya saya diajak oleh 3 kawan yang ngajak saya untuk bisnis. Tapi hmm, kan saya hmm, tinggal milih, milih hmm. yang ini apa yang ini. Feeling saya senangnya sama si C. Ya saya Oke, hubungan sama si C gitu. Sehingga oke. data-data yang ada saya kumpulkan itu dari yang kawan saya yang si C ini. Hmm, hmm, hmm. Akhirnya kan jadi lengkap semua datanya. Terus mau melihat kegiatannya, ya tinggal banknya langsung datang ke lokasi gitu, lihat. Ah, Kemudian harus Iya, ada perusahaan. Kan saya punya perusahaan, Mas. iya. Yang lama yang memang sudah nggak lagi, ya saya Hmm, hidupin lagi, tapi apa hmm. namanya bidang usahanya dirubah, diwaris. Oke. Gitu. Hmm, Jadi banyak hal-hal yang istilahnya terpencar-pencar hmm, itu datang dengan semuanya seperti kebetulan hmm, mengisi dan melengkapi hmm. dan melengkapi. Nah, Iya. pertanyaannya ini ada kaitannya waktu dengan Mas. Ada nggak dari keluarga yang masih memperhatikan? Hmm, Nah, itu ini mulai keuangannya justru mulai dari situ, dari yang Oke. saya ini nggak pernah tahu karena Heeh, saya nggak pernah usil soal keuangan, saya nggak pernah usil orang lain kan. heeh. Jadi saya nggak minta, saya Hmm, nggak minta. Jadi satu sore dia itu datang hmm, ke Jakarta karena hmm, ada acara alma maternya dia di ITB. hmm, Jadi datang ngobrol lah kita. hmm, Ngobrol saya ingat jam 9 malam dia. Baru hmm, pulang dari alma maternya itu mandi terus kan rokokan lah di kamar ini tuh. hmm, Dia gimana rencanamu nih? Masa mau diam aja gitu? hmm, Ya cerita saya soal kopi. Kayak hmm. apa sih kopi? Kan catatan udah ada mas. Saya kasihin aja. Iya. Nah, udah dikasih. Nah dari situ nyambung semua sehingga modal itu jadi tentu Hmm, juga yang terbentuk lewat adik saya gitu. Sementara bisnis yang dari kawan saya ini juga sudah terbentuk scale up gitu. hmm, Jadi akhirnya saya sendiri heran gitu karena semua tidak saya miliki. Akses modal bukan saya, lalu heeh, kemudian market bukan saya, heeh, pabrik bukan saya, heeh. keahlian bukan saya. Yang saya punya cuma kopi dan rokok tadi, air. Tapi ini kemudian terkonek semuanya Heeh. dan klubnya terkonek semuanya sampai Hmm. hari ini berjalan yang saya bingung kok jadi ya. Nah gitu mas. Oke. Nah, sekarang saya sudah mulai Heeh. bisa mencicil, ya kan, Hmm, hmm, mulai terkaget-kaget gitu. hmm, Jadi potensi untuk menyelesaikan semua hutang saya itu ternyata ada dan hmm. memungkinkan gitu. Meskipun belum selesai semua ya, Ya, tapi ya, proses ini berjalan itu dalam dalam arah yang benar. ya. Sementara sayanya ya seperti ini ngobrol sama Mas Tri ya santai aja tuh. Apa Betul. sebut nggak punya effort yang cukup besar gitu enggak. Tidak ada lagi beban banyak pikiran juga enggak gitu. Ya, Saya hanya mengolah yang terjadi drama dalam pikiran saya ini apa itu malah lebih membuat sibuk saya. ya, ya. Jadi sebenarnya kalau mau dikumpulin itu, ini kan sebenarnya mau zigzag kecil-kecil gitu ya. Aslinya keajaiban. Enggak punya alasan. Tadi kalau Bapak pikir semua kan enggak ada modal, enggak ada pengetahuan juga. Udah istilahnya ya sama sekali. Tadi benar mungkin modalnya cuma rokok sama kopi tadi. Hanya Dan itu yang aja. miliaran tadi mulai ditunjukkan menjadi satu hal yang mungkin itu kan Pak. Iya, Terukur iya. bahkan itu kan. Iya, iya. Akhirnya terukur meskipun nanti jalan yang seperti Hmm, apa kita nggak tahu ya. hmm. Tapi on the track gitulah kira-kira jadi on the track. Iya, Nah, iya. Hmm, malah akhirnya saya ada semacam kekhawatiran kalau saya kemudian hmm, berubah dalam cara
berpikir yang sampai jadi saat ini kan saya kan dalam kondisi yang nyantai gitu Pak. Iya. Tapi kalau sekarang saya sudah ada seperti ini, kalau saya balik lagi dengan mindset dan cara pola pikir saya Iya. waktu dulu, nanti Mm. malah hancur kan. Jadi saya kan sekarang ini saya bingung, saya harus Hah? mindsetnya gimana nih ya. Saya kemarin Oke. ngapain, tapi kok kegiatannya malah jadi muncul dan bisa lalu Iya. berjalan, hampir nggak ada kendala. Iya. Kalau saya sentuh itu dengan cara pola pola saya Mm. mengelola seperti Mm. dulu, makin lebih baik atau malah hancur ya. Jadi saya malah bingung di situ. Diam aja Iya. jalan. Kalau Iya. saya apakah lebih baik atau hancur? Sekarang malah bingung itu. Malah bingung seperti itu. Karena terlalu aneh mas. Saya santai kok Iya. jalan gitu. Kok aneh sih? Iya. Iya. Iya.